Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ayyuhal muslimun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang berbahagia, tidak terasa saat ini kita berada di penghujung akhir tahun 1443 Hijriah, yang insya Allah menurut kalender besok kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1444 Hijriah. Peristiwa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah mengingatkan kepada kita peristiwa yang sangat penting, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa hijrah inilah kemudian oleh Umar bin Khattab ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah bagi umat Islam seluruh dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa hijrah intiqalu Nabi wa ashabihi min Makkah ila Madinah al-an yatakhallas yatanaha. Perpindahan Nabi dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah itu sekarang sudah berakhir, sudah tidak ada lagi. Sehingga Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathu Mekah tahun ke-7 Hijriah itu sudah tidak ada lagi hijrah secara fisik. Sampai sekarang pun juga tidak mungkin akan terjadi hijrah secara fisik, ya, secara kolektif seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Mungkin kalau secara individu seseorang pindah dari satu tempat mim makanin ila makanin akhar li'annahu la yastati'u ayyuqima dinahu wa ta'ata lillah. Mungkin kalau secara individu lantaran seseorang di satu tempat itu, di satu daerah itu tidak bisa menunaikan ibadah dengan baik, tidak bisa menjalankan ketaatan dengan baik karena banyak intimidasi seperti yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya, mungkin bisa itu terjadi pada
pribadi, tapi secara kolektif seperti yang Nabi sampaikan, la hijrata ba'dal fath. Sudah nggak ada akan istilah lagi hijrah sesudah Fathu Mekah. Namun para jamaah sekalian, tidak berarti hijrah secara fisik yang sudah berakhir hanya terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat, yang dialami Nabi dan para sahabat itu tidak berlaku bagi kita. Karena makna hijrah itu tidak hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tapi makna hijrah seperti yang disampaikan oleh Nabi kita adalah al-muhajiru man hajara ma naha anhu. Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya walaupun hijrah secara fisik, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sudah tidak mungkin akan terjadi pada diri kita secara kolektif, namun hijrah secara ma'nawi tetap harus kita gelorakan, tetap harus ada pada diri kita. Artinya bahwa kita harus semangat memberikan, menggelorakan semangat hijrah itu pada diri kita, yaitu melakukan perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik. Inilah momentum yang tepat para jamaah sekalian. Kita akan memasuki tahun baru, tahun Hijriah. Inilah momentum yang tepat untuk kita melakukan perubahan kehidupan pribadi kita ke arah yang lebih baik. Barangkali mungkin selama kita hidup, sejak kita balik sampai saat ini, banyak dosa-dosa yang telah kita kerjakan, banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar, banyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada guna yang kita kerjakan. Banyak juga perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan. Kita juga sholat 5 waktu kita masih banyak yang bolong-bolong. Bahkan kita juga jelang-jeling dalam mengerjakan ibadah sholat berjamaah. Mungkin juga zikir kita, tilawah kita, baca Quran kita, dan sebagainya. Banyak kekurangan. Inilah momentum yang baik, yang tepat bagi kita sekali lagi untuk kita melakukan perubahan hidup, perubahan diri kita, kualitas diri kita yang lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik dulu, setahun yang lalu, bahkan sejak kita balik sampai sekarang ini, mari kita tinggalkan, kita rubah untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita yang selama ini hidup hanya menuruti keinginan nafsu kita, hawa nafsu kita, inilah saatnya kita meninggalkan semuanya itu. Karena kalau hidup itu hanya menuruti keinginan nafsu kita dan hawa nafsu kita, kata orang Arab itu mafi faedah, mafi jadwa, gak ada manfaat sama sekali. Apa manfaatnya kita kalau kita itu banyak berbuat dosa? Kalau kita hidup ini hanya menuruti nafsu dan hawa nafsu kita, apa manfaatnya, apa faedahnya? Kalau kita hidup ini meninggalkan sholat, tidak menjaga sholat 5 waktu kita, tidak menjaga sholat jamaah kita sholat hanya pemerungsung. Apa manfaatnya kalau kita hidup ini hanya mengejar kesenangan-kesenangan dunia kita, sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang waktu sholat kita nggak sholat, gara-gara kita disibukkan dengan urusan dunia kita. Apa manfaatnya para jamaah sekalian? Apa faedahnya? Kita hanya mengejar kesenangan dunia sampai kita meninggalkan, melupakan Allah seperti itu. Sementara kita ini nanti mau tidak mau akan mati para jamaah sekalian. Cuma kita belum tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kapan nyawa kita ini akan dicabut oleh malaikat Israel? Malaikat Israel pada suatu ketika pernah datang kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yakub didatangi oleh malaikat Israel, Nabi Yakub bilang kepada Israel, ya Israel, ya malikal maut, ajibta zairan aw qabidan li ruhi. Wahai Israel, apakah kedatanganmu ke sini ini, ke rumahku ini hanya sekedar silaturahim, ataukah mau mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, ma ji'tu illa zairan. Yakub, enggak usah takut. Kedatanganku kali ini ke rumahmu hanya sekedar untuk bersilaturahim. Oke, kata Yakub, idza kunta ji'ta fi waqtin akhar akhbirni. Oke, kalau kamu suatu ketika datang ke rumahku lagi untuk mencabut nyawaku, tolong aku diberi tahu. Oke, kata malaikat Israel. Selang beberapa bulan, berapa tahun, datanglah malaikat Israel kepada Nabi Yakub untuk yang kedua kalinya. Begitu sampai di rumahnya, Nabi Yakub juga tanya lagi, ajibta zairan aw qabidan li ruhi. Israel, apakah kedatanganmu kali ini ke rumahku ini akan mencabut nyawaku, ataukah hanya sekedar silaturahim? Dijawab oleh malaikat Israel, ma ji'tu illa qabidan li ruhika. Kedatanganku kali ini, wahai Yakub, adalah untuk mencabut nyawamu. Kaget malaikat Nabi Yakub. Limada satadbidu ruhi wa qad qulta qabla an tuhbidu ruhi tursil alayya risalah. Bukankah Israel, engkau sudah berjanji bahwa sebelum engkau mencabut nyawaku, engkau akan memberitahu terlebih dahulu kepadaku. Apa kata Israel? Yakub, sudah lama saya mengirim WA kepadamu. Coba kamu buka HP-mu dan kamu baca. Apa isi WA yang dikirimkan malaikat Israel kepada Nabi Yakub, yang Nabi Yakub nggak sempat membaca WA-nya itu? Isi yang pertama adalah, Yakub, bukankah sekarang sya'ruka abiyad? Bukankah rambutmu sekarang sudah putih? Yang kedua, walasta dhaifan ba'dal quwwah. Yang kedua, bukankah fisikmu sekarang ini dah lemah, dah loyo? Dan yang ketiga, isi WA itu adalah, Yakub, bukankah sekarang kamu sudah nggak tegap lagi, kamu sudah bungkuk? Itulah tiga sinyal yang malaikat Israel sampaikan kepada Nabi Yakub. Yang pertama, tanda orang itu kalau sudah mendekati kematian adalah rambutnya sudah mulai putih atau bahkan putih. Yang kedua, badannya sudah mulai lemah. Yang ketiga, sudah nggak tegap lagi, bungkuk. Tapi ini bukanlah tanda-tanda yang pasti. Tapi paling tidak malaikat Israel itu sudah menyaksikan warning kepada kita, kalau kita sudah ada dari satu dari tiga ini, apalagi dua dari tiga ini, apalagi tiga-tiganya, kita sudah harus waspada. Kita sudah harus apa? Waspada. Karena apa, para sahabat sekalian? Karena yang namanya kematian datang kepada kita ini, itu datangnya baktatan. Datangnya adalah sekonyong-konyong, setiba-tiba, tiba-tiba. Allah tidak memberitahu terlebih dahulu. Tiga ini yang diberikan malaikat Israel pada Yakub itu hanya sekedar untuk warning kepada kita.
Tapi dalam realitanya para jamaah sekalian, betapa banyak orang yang fisiknya lemah tapi masih tahan hidup lama. Tapi banyak pula para jamaah sekalian, orang yang fisiknya masih gagah, masih kekar, masih sehat, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang namanya kematian datang kepada kita itu adalah secara tiba-tiba. Karena ya maka inilah momentum yang tepat. Semangat hijrah itu harus selalu kita gelorakan, bahwa mulai saat ini kita harus bertekad untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, dari yang dulunya nggak karuan menjadi yang teratur, terarah, bahwa hidup kita ini nanti akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mati para jamaah sekalian. Dan kalau kita sudah mati, tidak ada satupun kesenangan dunia kita ini yang kita bawa. Apa yang akan kita bawa? Kesenangan dunia kita. Kalau jamaah ini hidupnya hanya diproses untuk mencari kesenangan dunia. Kalau kesenangan dunia sudah panjenengan dapatkan, apa yang jenengan akan berpuas diri dengan kesenangan dunia yang jenengan dapatkan itu? Ingat, kesenangan dunia yang jenengan dapatkan sebanyak apapun para jamaah sekalian, kalau jenengan sudah meninggal, nggak akan jenengan bawa. Harta yang jenengan dapatkan selama hidup di dunia ini, jabatan yang jenengan raih dalam hidup ini, kalau jenengan meninggal, nggak akan jenengan bawa. Termasuk anak, istri, suami, nggak akan ada yang dibawa. Jenengan nanti kalau meninggal, itu kata Nabi, hanya akan diantarkan oleh 3 hal ini. Apa 3 hal yang akan mengantarkan kita dari rumah duka kita sampai ke kuburan itu? Yang pertama adalah ahluhu. Kita nanti akan dihantar dari rumah kita sampai ke kuburan itu oleh keluarga kita, oleh handai tolan kita, oleh teman-teman kita, oleh masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah maluhu, harta kita. Apa harta yang akan mengantar kita? Pandoso, kereta, ataukah ambulan. Yang ketiga adalah amal kita, amal kebaikan, amal keburukan. Dari 3 pengantar ini kata Nabi, 2 yang akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Wayak wahid, 1 yang akan menemani kita di kuburan. Apa yang akan kembali pulang ke rumah masing-masing? Semua pengantarnya. Yang kedua, harta. Kesenangan dunia yang saat itu akan jenengan bawa secara real, nyata, itu hanya seharga kain kafan. Berapa harga kain kafan itu? Sekarang kain kafan sudah diayai orang kampung. Kita nggak perlu lagi capek-capek untuk memikirkan, untuk bungkus badan kita ketika kita meninggal itu. Itulah harta yang akan kita bawa saat ini. Selebihnya dari itu, kesenangan dunia kita mau dikemanakan? Dikemanakan? Nggak ada satupun yang kita bawa. Makanya sungguh benar orang-orang tadi, maafi jadwa, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Kalau manusia hidup itu hanya mengejar kesenangan dunia sampai lupa kepada Allah. Hanya mengerjakan dosa dan dosa, hanya menuruti nafsu dan hawa nafsu sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau kita ini nanti akan mati. Kalau mati kita nggak akan bawa apa-apa. Yang kita bawa hanya amal. Yang akan menemani kita di kuburan itu hanya amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Karena itu pada jemaah sekali lagi, inilah mumpung kita besok akan memasuki tahun baru Hijriah. Jadikanlah tahun baru Hijriah ini semangat kita hijrah untuk memperbaiki, merubah kebiasaan kita yang tidak baik menjadi yang baik. Mengubah diri kita yang tadinya kita suka melakukan dosa, suka meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, menjadi manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau semangat hijrah semacam ini kita gelorakan, sewaktu-waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan itulah seperti yang dikatakan orang Arab, saat kita lahir di dunia semuanya menangis, sementara waman haulana yathaqun, sementara orang yang ada di sekitar kita sama bersuka cita. Kata orang Arab apa? Fahawilu, usahakan logika ini kau balik,
Begitu kita meninggalkan dunia, usahakan kita dalam keadaan tabasum, kita dalam keadaan senyum, kita dalam keadaan tertawa. Wan nasu haulana yabkun, sementara orang yang ada di sekitar kita sama menangis lantaran kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un musibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wahdul a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa damir kafirina al-munafiqina al-musyrikina al-fasiqina al-'asina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan mutmainnatan aminatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'anna al-bala wal wabala min biladina Indonesia wa min buldanil muslimin wa min al-alami ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi